22 Maret 2016, LF menambah daftar panjang warga negara asing pemasok narkoba ke Indonesia yang tertangkap aparat berwajib. Pengungkapan ini merupakan pengembangan kasus penyalahgunaan narkoba beberapa waktu lalu di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Setelah sempat mengecoh polisi di apartemen miliknya di Red Top, Jakarta Pusat, petugas temukan kunci ke TKP kedua di Mediterranean Palace Residence. Dari sanalah hasil pengintaian terhadap LF selama 2 minggu sebelumnya membuahkan hasil. Aparat mengamankan sabu-sabu seberat 16 kg. Diduga pemasaran barang haram tersebut tidak hanya terbatas di Jakarta Barat, melainkan hingga seluruh wilayah Jakarta. Tak menutup kemungkinan barang bukti yang dapat mengancam 80.000 jiwa ini berpotensi dijual ke luar provinsi. Setelah kita periksa di lokasi tersebut, kami juga menemukan peralatan-peralatan yang lain yang terkait dengan pembuatan narkoba jenis sabu. Dan ini belum lengkap, peralatannya belum lengkap, cuman kami masih akan coba dalami lagi apakah rencananya di situ akan digunakan sebagai home industry pembuatan narkoba. Tapi untuk yang 16 kg ini memang langsung didatangkan dari Tiongkok, Cina. Saat ini Cina merupakan pemasok utama sabu-sabu atau metamfetamin ke Indonesia. Seperti diketahui, produksi dan perdagangan metamfetamin dilegalkan di Hong Kong yang menjadi daerah administratif khusus di Cina. Di sana, metamfetamin digunakan sebagai obat-obatan dalam jumlah terbatas. Sementara berdasarkan data Himpunan BNN, WNA pengimpor sabu didominasi oleh warga asal Nigeria dan Cina. Berdasarkan investigasi awal, LF menyelundupkan narkoba lewat jalur laut. Modus yang digunakannya yaitu dengan menyembunyikan dalam peralatan rumah tangga. Masih banyaknya masuknya narkotika ke Indonesia yang melalui perbatasan, kemudian melalui pelabuhan-pelabuhan yang tidak dijaga oleh masyarakat, oleh negara, yang ada cuma orang-orang tertentu, orang-orang kampung, atau kosong sama sekali, mereka bisa lewat di situ. Kemudian ini dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan kecil mengambil narkotika dari kapal-kapal besar ke tengah laut, kemudian masuk ke wilayah diambil oleh kapal-kapal kecil. Wilayah Indonesia yang didominasi perairan menjadi pintu masuk bagi jaringan internasional narkoba. Kondisi geografis pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan perairan membuka peluang keberadaan pelabuhan-pelabuhan tikus di luar radar pengawasan sebagai gerbang penyelundupan. Pelabuhan Ratu dan Pantai Indah Kapuk menjadi jalur masuk peredaran barang haram tersebut di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Sedang untuk wilayah Jawa Tengah, Jepara menjadi pintu masuk para penyelundup. Jalur udara miliki pengamanan yang paling ketat dibanding akses lainnya. Sementara jalur laut dan darat yang syarat celah perlu kooperasi sinergis lintas sektor dan satuan tugas dalam memperketat tindak pengawasan dan pencegahan. BNN ada Direktorat Interdiksi. Tugasnya adalah melakukan pencegahan terhadap barang-barang yang diduga narkotik, orang-orang yang diduga menyelundupkan narkotik. Direktorat Interdiksi itu bersama-sama dengan satuan kerja yang lain, misalnya Bea Cukai, Imigrasi, kemudian Kepolisian, TNI, selalu bareng-bareng di situ. Indonesia merupakan negara yang tegas dalam menindak perkara narkoba, termasuk dengan menjatuhkan vonis hukuman mati. Untuk tindak pidana berat hingga pertengahan Desember 2015, 55 orang baik warga negara Indonesia maupun asing telah divonis mati. Sementara hingga caturwulan pertama 2015, 14 orang telah dieksekusi. Peredaran narkotika telah menjadi permasalahan bangsa. Tak hanya aparat, namun diperlukan pula kepedulian dari seluruh warga negara untuk tingkatkan pengawasan. Karena bahaya narkoba mengancam generasi penerus kepemimpinan bangsa, baik dari luar maupun dalam.
Nur Indah Aji Dwi Pramono melaporkan untuk NET.